pada saat itu. Yang bikin gue sebel bukan karena gue bakal dibully sama senior. Yang bikin gue sebel adalah, tuh cewek bilang gue bakal dikerjain senior dengan tampang begu. Pakai nyengir lebar. Gila lo ye. Kayaknya seneng banget gue bakal dibantai. Bentak gue. Santai mas. Jangan emosi. Tenang aja. Ada gue. Ucap dia dengan santai. Santai dari Hong Kong. Gue gugup abis nih. Mana rame di sono? Lo emang ada ide apaan? Tanya gue. Hehehe. Tenang. Pokoknya lo ikutin perintah gue. Dia ngomong pakai gaya bos-bos. Gue pun nurutin saran dia. Lo nyalain deh motor lo, perintahnya. Greng. Motor udah nyala. Gue disuruh duduk. Dan dia duduk di belakang. Ya udah jalan bang. Sampai gerbang. Perintah dia. Lo mau nyari mati apa? Jelas-jelas gak boleh bawa kendaraan. Lo malah nyuruh gue bawa ke sono. Dan sejak kapan gue jadi abang-abang ojek? Sumpah kesel banget. Udah ah bawel. Pokoknya jalan aja. Gue jamin lo bakal selamat. Dia ngomong dengan santai. Nih bocah kayaknya pas lahir. Brojolnya lama. Soalnya orangnya santai abis. Jadi pas maknya lagi ngeden. Dia ngomong, santai mah. Masih enak di dalam adem. Alhasil gue pun ikutin saran dia. Gue jalan pelan banget saat itu. Sumpah campur aduk perasaan gue. Di dalam hati cuma bisa berdoa semoga kagak dihajar gue. Pas di depan gerbang. Semua senior cuma ngeliatin doang pas gue masuk. Terus sampai parkiran gue amaan. Gak ada yang manggil. Cewek. Hehehe. Gimana? Lo aman kan? Gue. Gila lo ye. Sakti juga. Emang lo siapa sih? Cewek. Hehehe. Cuma gitu doang. Kecil. Oh iya. Nama gue Olive lo. Gue Denny. Kita pun bersalaman. Cewek ya udah. Yuk ke lapangan. Udah mau mulai pembagian kelasnya. Tar telat. Tanpa ragu dia narik tangan gue. Gue sok. Nih anak baru juga kenal udah main tarik-tarik aja. Gue. Yuk. Emang lapangannya di mana? Sambil jalan. Cewek. Di lapangan basket belakang. Buruan yuk. Lari. Gue dan dia pun lari-lari kecil karena takut terlambat. Sesampainya di lapangan sudah rame. Dan semua anak baru berkumpul di tengah lapangan seperti mau upacara. Gue lihat Andi lagi berdiri di tengah-tengah. Gue samperin dia. Gue, Andi, udah lama lo datang. Andi, jam 5:30 den. Takut telat gue. Bahaya kan hari pertama sudah dibully. Bisa jatuh image gue. Hehehe. Gue, hahaha. Pagi betul om. Biasanya juga lo bangun jam 7 kurang. Mandi kagak lo kesini. Andi. Hehehe. Tahu aja lo kebiasaan gue. Mandilah gue kesini. Biar wangi. Kali aja ada wewe yang nyantol. Tuh siapa? Bisik Andi sambil nunjuk Olive. Gue. Cewek mulu otak lo. Sorry Indi. Ini Olive anak baru juga sama kayak kita. Liv ini Andi. Teman gue SMP, sambil ngomong ke Olive. Olive. Oh. Iya. Gue Olive. Sambil salaman ke Andi. Lo temennya Denny. Andi. Yoi. Sohib kentel kita. Olive. Oh. Lain kali temen lo suruh rajin-rajin bacagi. Sambil cengengesan. Gue tahu Andi masih bingung maksud dari Olive. Gue pun cuma cengar-cengir. Belum sempat Andi nanya terdengar suara dari pengeras suara. Artinya acara pembagian kelas segera dimulai. Kita pun langsung senyap. Kepala sekolah menggomong, tes. Beliau ngecek mic. Setelah dikira cukup beliau memulai pidata. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di sekolah yang sama-sama kita cintai. Bla, 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 bla. Gue lupa beliau ngomong apa aja. Soalnya lama banget.
Intinya dia cuma berpesan kepada kita semua untuk menjaga nama baik sekolah dan lain-lain. Akhirnya pembagian kelas pun dimulai. Untuk kelas 1, dibagi menjadi 10 kelas. 1A 1J. Seperti janji mamanya Andi. Gue lagi-lagi sekelas sama Andi. Sebangku lagi. Kita masuk kelas 1J. Kelas paling ujung. Sedangkan Olive masuk ke kelas 1A. Jarak antar kelas kami lumayan jauh. Setelah pembagian kelas selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan MOS. Sumpah menurut gue, kegiatan ini yang paling membuat gue males untuk sekolah. Kegiatannya cuma ngerjain junior doang. Dimana pada kegiatan itu senior selalu benar, dan junior selalu salah. Setiap kelas diawasi oleh 5 orang senior, di mana tugas mereka adalah memberikan arahan terkait peraturan dan pengetahuan-pengetahuan mengenai sekolah itu kalau menurut aturannya. Sedangkan pada kenyataannya, kerja mereka cuma nyuruh kita yang enggak-enggak. Kita disuruh nyanyilah, jogetlah, pokoknya ngebully abes. Setelah kita semua masuk kelas, dikawal oleh wali kelas dan 5 pucuk senior, senior masih kelihatan manis. Kita pun memilih tempat duduk. Gue sudah pasti dan harus duduk di samping Andi. Kita pun sepakat untuk duduk di kursi favorit para lelaki yaitu di pojok belakang. Karena posisi ini merupakan lokasi paling strategis untuk melakukan banyak aktivitas. Contoh, tidur, nyontek, merhatiin gebetan, baca komik dan masih banyak lagi keuntungannya duduk di pojok belakang. Kalau kata orang-orang sekarang, posisi menentukan prestasi. Hehehe. Setelah semuanya selesai, wali kelas pun akhirnya pamit keluar. Baru 7 langkah wali kelas keluar senior-senior sudah mulai kelihatan taring dan tanduknya. Kalau ibaratnya kita sudah meninggal, baru 7 langkah yang ngelayat meninggalkan makam kita. Siksa kubur sudah dimulai. Oh ya, sebelum masih ke tahap penyiksaan, gue mau sedikit jelasin tentang senior-senior tercinta di kelas kami. 1. Ihsan, belagu, pasti. Sok ganteng, sok jago, sok pinter. 2. Robi, beda tipis sama Ihsan. Cuma kayaknya masih kalah jam terbang doang dia. 3. Nando, sumpah yang satu ini bikin gue sakit perut ketawa. Sampai sekarang pun kalau inget muka dia, gue sering ketawa sendiri. Nih bocah, kurus, kecil, jerawatan, suaranya nyempreng, bisa saingan sama Vespa gue. 4. Windra, manis, ada tahi lalat di dagu kiri. Kayak Ita Purnamasari, tapi sayang cerewet. 5. Nanda, ini yang paling the best menurut gue. Pendiam, kerjanya baca komik doang di depan kelas. Gak iseng. Dan mari kita mulai tahap penyiksaan. Woi, kalian pikir kalian siapa? Hahaha. Enak aja milih kursi sama teman sendiri. Ihsan, semuanya berdiri di depan. Kita yang nentuin lo duduk di mana dan sama siapa. Lanjut Robi. Kita pun rame-rame berdiri. Kayak kambing yang dikumpulin buat dikurbanin. Oke, gue akan panggil nama kalian satu-satu. Kalian cukup nunjuk tangan doang. Tar kita yang nentuin siapa sama siapanya. Cerocos Windra. Setelah semuanya dipanggil, gue yang terakhir belum dipanggil. Gue cemas juga. Kenapa gue belum disuruh duduk? Gue light Andi sudah tenang di kursi. Sebelahan sama cewek. Namanya Susi. Anaknya manis. Oke, semuanya sudah diatur tempat duduknya. Silakan kalian kenalan dulu sama teman baru kalian, perintah Ihsan. Huf dan gue masih berdiri di depan. Gue pun beraniin buat tanya. Maaf Kak, saya belum kebagian tempat duduk, ucap gue sopan. San, ada satu monyet belum kebagian pohon tuh, ucap Nando. Dengan suara cemprengnya sambil cengengesan. Buset,
Gue dibilang monyet. Kayak dia cakep aja. Batin gue. Oh masih ada ya. Kirain sudah habis, Robi cengengesan. Perasaan gue mulai gak enak saat itu. Iya kak, saya belum kebagian tempat duduk, gue jawab dengan sopan. Lo kira lo siapa nyet? Jangan kira lo temen ADEKNYA Rangga terus gue bakal biarin lo kurang ajar, bentak Ihsan. Sumpah gue bingung. Maksudnya apaan? And who is Rangga? Seluruh kelas diem. Hening. Maksudnya apaan kak? Siapa Rangga? Bela gue. Lo jangan pura-pura bego nyet. Lo orang pertama yang berani bawa kendaraan ke sekolah. Lo pikir gua bakal bebasin lo gitu aja? Bentaknya lagi sambil dorong badan gue sampai nyender ke papan tulis. Sumpah gue bener-bener gak tahan waktu itu. Santai bos. Gue gak ngerti maksud lo apaan. Nada suara gue udah rada tinggi. Oh, lo ngelawan. Pelotot Ihsan. Gue lihat Robi udah mulai berdiri. Nando juga mulai kasih perhatian. Windra cuma bengong. Dan Nanda masih sibuk sama komiknya. Gue GK mau cari ribut bos. Cuma gue gak ngerti maksud lo apaan, ucap gue santai. Mungkin Ihsan saat itu gak terima jawaban gue. Dia langsung narik kantong baju seragam gue sampai robek dan menggantung kebalik. Lalu ditertawa kencang banget. Hi, kalian lihat no. Jagoan kita satu ini. Ternyata cuma pakai baju bekas, ledek Ihsan. Gue saat itu sudah gak tahu gimana perasaan gue. Sakit banget rasanya. Seragam yang gue pakai saat itu adalah seragam SMP gue. Dimana untuk logo di kantongnya masih warna kuning. Dikarenakan masih layak dan juga penghematan. Maka gue cuma beli logo SMA yang warna coklat dan gue timpa logo SMP-nya. Dan pada saat kantong seragam itu robek maka logo SMP-nya kelihatan. Hei, lo gak mampu beli baju ya? Ledeknya. Gue cuma diem. Nyoba sabar. Di sini bukan sekolah buat orang susah kayak lo. Ledeknya lagi. Gue masih sabar. Karena gue sadar gue memang susah. Orang tua lo gak mampu beliin baju baru ya? Atau mungkin orang tua lo GK mau ngurusin lo lagi, ledek dia sambil ketawa. Sumpah saat itu gue gak tahu setan apa yang melintas. Gue langsung tendang perutnya dan dia langsung jatuh. Lo gak usah, orang tua gua. Anjing ini urusan lo ama gua. Gue meledak. Gue dipegangin sama Windra dan Nanda. Lepasin gua, teriak gue. Ihsan bangun dan mencoba membalas. Robi dan Nando megangin Ihsan. Awas lo ye. Gue bales lo. Hati-hati lo, ancam Ihsan. Mungkin karena GK kuat megangin gue. Windra dan Nanda melepaskan pegangan mereka ke gue. Lo kalau berani jangan di sini. Gue tunggu lo di belakang, tantang gue. Gue pun langsung keluar kelas dan jalan ke belakang. Sumpah saat itu gue bener-bener kesetanan. Dia bawa-bawa orang tua gue untuk urusan kayak gini. Gue gak mau orang yang gue sayangi dihina sama mulut kotor dia. Sesampainya di belakang, gue sudah mulai tenang. Dan gue lihat ada cewek lagi duduk sendirian. Olive panggil gue. Denny, jawabnya melamun. Ngapain lo di sini, Liv? Sapa gue. Nekat juga nih bocah. Hari pertama mos udah kabur. Males gue di kelas dan bosan, gak seru, jawabnya santai. Lo ngapain kesini? Mau boker? Di sono toiletnya, sambil nyengir. Gak apa-apa, gue ada janji sama orang di sini, jawab gue. Cie, hari pertama udah dapet gebetan lo. Hebat juga, goda Olive sambil ketawa ngakak. Lo lihat diri aja entar kesel gue. Gak lama dari situ. Gue lihat ada beberapa anak senior datang. Gue udah bisa nebak. Pasti Ihsan ngajakin kroninya. Wah, lo janjian sama mereka dan keren juga lo, ledek dia. Diem lo, bisik gue. Banyak juga kroni dia.
Gue hitung sekitar 10 orang. Termasuk Robi dan Nando. Gak mungkin gue bakal ngelawan mereka sendirian. Gue lihat sekitar ada balok kayu lumayan gede. Bekas kursi yang gak kepake. Lumayan buat digebukin ke mereka. Woi Banci, ngapain lo bawa teman-teman lo? Gue nantangin lo sendirian, gertak gue. Gue lirik Olive. Dia cuma senyum-senyum denger gue ngomong kayak gitu. Lo yang banci, ngapain lo ngajakin Olive ke sini? Jawab dia. Gue bingung kok mereka bisa kenal. Ini gak ada sangkut pautnya sama Olive. Ini urusan kita, jawab gue. Halah, banyak ngomong lo nyet, dia langsung nyerang gue. Spontan gue ngelak dan langsung ngambil balok yang ada di situ. Gue langsung pukul ke arah dia. Dia tahan pakai tangan. Bak, dia meringis. Lihat gue mukul Ihsan, teman-temannya langsung nyerang gue. Gue cuma bisa kibas-kibasin balok gue ke segala arah. Lumayan bikin mereka keder. Terus ada temennya yang ambil batu dan langsung dilempar ke gue. Letak. Kena kening gue bocor. Gue emosi. Langsung gue kejar tuh anak. Bak 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 bak. Alhasil gue digebukin teman-temannya. Gak lama dari situ, gue lihat ada senior datang. Badannya gede. Dia teriak. Berhenti woi. Ngapain kalian? Teriaknya. Semuanya langsung berhenti. Gue ngos-ngosan. Bibir pecah. Hidung mimisan. Mata lebam. Pala bocor. Gue perhatiin Ihsan dan temennya. Ada beberapa yang berdarah. Ada yang lebam juga. Ngapain lo San? Gak bosen lo begini terus, tanya senior yang tadi datang. Gak apa-apa enggak. Masalah kecil, jawabnya kaku. Dan saat itu gue tahu ternyata dia yang namanya Rangga. Gak apa-apa gimana? Lo rame-rame lawan dia sendirian. Emang lo banci? Tanya Rangga. Ihsan cuma diem. Sudah bubar sana. Entar lagi banyak guru datang. Mereka pun bubar. Lo gak apa-apa? Tanya Rangga. Ya ginilah. Jawab gue santai sambil senyum. Gila lo ye. Masih kelas 1 udah cari masalah. Nekat juga lo. Rangga ketawa. Udah. Gue balik ke kelas dulu. Lo yakin gak apa-apa? Ulang Rangga. Iya gak apa-apa. Gue istirahat bentar, jawab gue. Dan lo, balik ke kelas lo sono. Ngapain juga lo di sini? Punya adik cewek satu-satunya badung amat, Rangga ngomong ke Olive. Hehehe, nanti bang. Di sini enak, seru. Abis nonton film action, jawab Olive sambil ketawa lebar. Terserah lo aja deh. Gue balik, lalu Rangga pergi. Tinggal gue berdua Olive di sini. Gue duduk sambil bersihin bekas luka gue. Lo tunggu di sini sebentar, perintah Olive ke gue. Ya, jawab gue lemas. Tak lama Olive datang lagi. Sambil bawa beberapa plester dan perban. Dapat di mana nih barang? Tanya gue ketus. Di UKS. Gue minta sama anak-anak PMR. Jawab dia. Sambil bersihin luka gue. Kita cuma diem-dieman saat itu. Dia sibuk bersihin luka gue. Sampai akhirnya pun selesai. Tadi itu abang lo? Tanya gue ke Olive sambil senderan di dinding. Iya, abang gue Martiga. Dia kelas 3 di sini. Jawabnya lesu. Oh, pantesan Ihsan dan kawan-kawan tadi takut semua sama abang lo. Udah tua ternyata abang lo. Canda gue. Bu, dia ninju tangan gue. Enak aja ngatain abang gue tua. Mukanya langsung cemberut. Sakit bego. Lo kira enak apa abis digebukin? Gue cuma bercanda. Abang lo baik kok, jawab gue sambil meringis. Hehehe. Iyalah. Abang gue, jawabnya. Dan gue pun baru ngerti apa maksud Ihsan tadi di kelas. Dan kenapa pas gue masuk sekolah bawa kendaraan GK ada yang berani stopin gue. Jawabannya ada di sebelah gue. Karena gue bareng Olive. Gue cuma bisa nyengir. Lama kita diem-dieman. Olive nanyain gue, lo ada masalah apa sama Ihsan?
Kayaknya dia emosi banget. Lalu gue pun cerita semua kejadiannya dari awal sampai selesai. Olive pun cuma dengerin doang sambil manggut-manggut. Dan dia ngomong kalau yang manggil Rangga ke sini itu dia. Dia SMS abangnya. Gue kaget. Karena dia manggil abangnya. Lo sendiri kok GK di kelas? Tanya gue. Males aja gue. Belagu semua seniornya. Jawab Olive santai. Gue ngobrol santai sama dia. Sampai akhirnya dia ngomong. Maafin gue ya Den. Gara-gara gue lo gini. Ha, gara-gara lo. Yang ributkan gue. Kok bisa salah lo sih? Jawab gue sekenanya. Coba kalau tadi gue gak nyaranin lo masuk sambil bonceng gue. Lo GK bakalan gini. Dia ngomong sambil nunduk. Udahlah. Yang udah ya udah. Gak usah dipikirin, jawab gue. Lagian gue juga bingung. Tadi pagi lo kayaknya GK ada dosa banget tiba-tiba duduk di motor gue, ucap gue. Mencoba ngalihin pembicaraan. Olive senyum. Sumpah senyumnya itu yang bikin gue GK bisa lupa. Hehehe, dia nyengir. Iseng aja gue mau duduk di motor. Lagian gue sengaja nunggu lo kok. Ucapnya santai. Hah, nunggu gue. Emang kita kenal. Kok tiba-tiba lo nungguin gue? Jawab gue bingung. Iya, tadi pagi gue nungguin lo. Gue mau minta maaf soal daftar ulang kemarin. Lo inget ada apak-apak yang bentak lo pas lo antri? Tanyanya. Gue inget-inget. Oh, bapak yang mukanya sangar itu. Tanya gue. Sangar-sangar enak aja lo ngatain papa gue. Dia cemberut. Hah, papa lo. Sumpah gue kaget. Masa bapak kayak gorila anaknya cantik banget. Iya itu papa gue. Waktu itu gue mau buru-buru. Jadi gue suruh papa buat cepetan daftarnya. Gue lihat lo di sana berdiri kayak bingung. Makanya gue bilang ke papa buat nyuruh lo buruan. Oh, gue cuma bisa bengong. Pas lo keluar gue tanyain ke petugasnya kenapa lo lama banget. Petugasnya cerita kalau lo GK bawa wali. Dan di data yang lo kasihin ke petugasnya di sana tertulis bahwa papa lo udah GK ada. Gue langsung merasa bersalah. Gue bener-bener gak enak. Gue tahu lo pasti pusing banget waktu itu. Dan gue cerita ke papa soal lo. Dia bilang ke gue buat minta maaf ke lo hari ini. Makanya gue nungguin lo di depan tadi. Pas gue lihat lo bawa motor. Gue pikir pas kondisinya. Niatnya sih gue mau bantu lo. Hitung-hitung permintaan maaf. Gak taunya jadi kayak gini. Dia nyerocos kayak senapan mesin. Oh begitu tuh. Udahlah. Jangan dipikirin. Santai aja. Lo biasanya juga santai hehehe. Lagian lo udah bantu gue bersihin luka gue. Hitung-hitung kita impas dan kami pun ketawa. Dan ngobrol-ngobrol ringan. Saat ngobrol, gue tahu banyak tentang Olive. Dia anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakaknya semuanya cowok. Makanya dia betul-betul dimanja sama ortunya. Papanya salah satu perwira tinggi di TNI saat itu. Abangnya, Rangga, cukup disegani di sekolah ini. Makanya dia merasa aman di sekolah ini. GK bakal ada yang gangguin dia. Setelah bosan ngobrol, kita pun cuma diem-dieman sambil duduk lesehan di lantai. Suasananya emang enak banget di sini. Lokasinya yang jauh dari kelas. Cuma ada gudang buat meja sama kursi bekas. Gue ngantuk banget dan tiba-tiba, tet, tet, bel istirahat bunyi. Dan gue putuskan untuk balik ke kelas. Setelah ngomong ke Olive kita pisah. Dia balik ke kelas dia. Gue balik ke kelas gue. Sepanjang jalan banyak yang ngeliatin gue. Mungkin bingung. Abis ngapain gue? Kok berantakan banget? Gue langsung masuk kelas. Anak-anak lainnya masih pada duduk aja. Senior yang masih di sana cuma Nanda masih dengan komiknya. Pas gue masuk dia agak kaget. Wah, lo abis ngapain? Berantakan banget, tanya Nanda.
Gue gak jawab. Sumpah kalau lihat senior baik itu cowok atau cewek. Bawaannya kesel banget. Gue duduk di mana? Kan kalian yang nentuin. Tanya gue ke Nanda. Nada bicara gue ke dia bener-bener udah gak respect sama mereka. Ya udah, lo duduk di sana pojokan belakang. Tapi sendiri ya. Soalnya jumlah siswanya ganjil kelas ini. Jawabnya sambil senyum ramah. Gue langsung duduk di belakang tanpa dengerin dia ngomong apa. Ya udah, kalian istirahat dulu ya. Tapi inget jangan ada yang ke kantin. Selama mos kalian belum boleh. Bacakan peraturannya, perintah Nanda. Yang gue sangat tahu saat itu maksud dari dia ngomong gitu adalah nyindir gue. Gue pura-pura gak dengar. Lagian ngapain gue ke kantin? Gue bawa bekel sendiri. Duit jajan gue tabung. Nanda pun langsung meninggalkan kelas. Belum jauh Nanda pergi. Semua mata langsung ngeliatin gue. Gue acuh. Andi nyamperin gue. Lo gak apa-apa Den. Sorry gue gak bisa bantu lo. Lo tahu sendiri gue gimana. Lihat lo ribut tadi aja gue gemeter mau pingsan. Hehehe. Santai Ndi. Udah beres kok senyum gue. Ndi. Kayaknya gue gak cocok sekolah di sini. Gue ngom tanpa ngeliat muka dia. Lo ngomong apaan sih Den? Dia balik nanya. Yah, lo tahu gue gimana? Di sini gimana? Bener kata Ihsan gue gak pantas sekolah di sini. Mungkin gue bakal pindah Ndi. Halah lo. Baru diomongin gitu aja udah patah semangat. Santai Den. Lo anggap semua yang lo denger itu sebagai motivasi buat lo. Lo buktiin ke dia kalau lo pantas di sini. Maaf aja nih Den. Mungkin untuk masalah harta lo gak pantas di sini. Tapi untuk masalah otak lo juaranya Den. Kalau masalah harta lo jadiin kelemahan, maka lo harus tonjolin kelebihan lo. Biar kelemahan lo GK kelihatan. Nasehat Andi bener-bener ngena. Makasih Yandi. Nasehat lo keren brother hahaha. Gue ketawa lebar. Yoi brother. Lo tenang aja ada gue di sini. Hehehe. Gue balik ke bangku duye. Mau makan bekel dari mama. Sekalian mau makan bareng sama Susi. Dia nyengir. Iye. Asal jangan Susi juga lo makan. Canda gue. Hehehe. Kalau itu lihat situasi. Dan dia pun langsung kembali ke kursinya. Siang itu gue kebanyakan melamun cuma ngeliatin keluar lewat jendela samping gue. Mos hari ini bener-bener nguras tenaga gue. Dan Ihsan gak masuk-masuk lagi ke kelas gue. Yang ada cuma Robi, Nando, Mindra dan Nanda. Mereka gak berani gangguin gue. Dan gue pun gak pernah dengerin mereka ngomongin apa. Mereka sibuk ngerjain teman-teman sekelas gue. Sampai akhirnya bel pulang bunyi. Saat itu kita pulang jam 2 siang. Gue langsung ke parkiran. Dan langsung ke motor gue. Pas gue sampai dan mau nyalain motor Nanda manggil gue. Denny. Gue mau ngomong bentar panggilnya. Ya ngom aja. Jawab gue ketus. Ih lo mah. Jutek amat dia ngomong sambil senyum. Buruan. Mau ngomong apaan gue mau pulang. Gue masih jutek. Lo emang nyebelin Den. Gue cuma mau ngingetin besok lo jangan bawa motor. Hari ini mungkin lo bisa lolos. Tapi besok mungkin seluruh anak kelas 2 bakal nyariin lo kalau lo masih bawa motor. Mukanya serius. Iya gue ngerti. Ada lagi GK pesen-pesennya. Lo udah gue balik tanya gue. Hehehe. Sebenarnya masih ada sih. Tapi gue malu. Mukanya merah. Apaan? Buruan. Gue sibuk jawab gue jutek. Lo anterin gue dong sampai rumah gue. Gue lupa bawa dompet buat bayar angkot. Dia nyengir lebar. Gue